Karbon monoksida atau CO merupakan gas yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, tidak mengiritasi, mudah terbakar, dan sangat beracun. Hasil pembakaran tidak sempurna dari knalpot kendaraan bermotor yang tidak terawat, salah satunya menghasilkan emisi gas CO. Bahan bakar yang mengandung karbon, yaitu bahan bakar gas dari asap kereta api, asap rokok, mempunyai kadar CO yang terhisap dan masuk ke peredaran darah sebesar 54%. Pembakaran yang menggunakan batu bara, minyak, dan kayu juga menghasilkan CO. Gas CO dapat masuk secara tertelan, kemudian masuk ke saluran pencernaan sebesar 10%, dibandingkan masuk secara inhalasi. 40% sampai dengan 50% gas CO masuk ke hidung, diabsorpsi ke saluran pernapasan, paru-paru, kemudian berdifusi ke membran alveolar alveoli, peredaran darah, dan kemudian menghasilkan peningkatan kadar CO dalam darah menuju organ yang butuh O2 seperti otak, jantung, paru-paru, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan daripada organ tersebut. Seseorang yang mengidap anemia hemolitik COHB meningkat 4-6% menurut WHO di tahun 2000. Baku mutu gas CO di udara tempat kerja maksimal 25 ppm. Penelitian Fasiasta dan Kuda Verdian di tahun 2013 menunjukkan bahwa kadar COHB yang bukan perokok adalah sebesar 0,81%, sedangkan pada perokok mempunyai kadar lebih besar COHB-nya yaitu sebesar 5,33%. Penelitian menyatakan bahwa pada perokok lebih dari 1 bungkus rokok per hari memiliki sel darah merah yang lebih besar dengan yang bukan rokok. Terjadi peningkatan massa dan darah merah sebagai respon bahwa jaringan kekurangan suplai oksigen karena paparan karbon monoksida dan mengurangi afinitas oksigen berikatan dengan hemoglobin. Pengaruhnya adalah kadar saturasi oksigen dalam darah menjadi berkurang, disebabkan karena ada persaingan antara O2 dan CO. Saturasi oksigen adalah jumlah oksigen yang diangkut oleh hemoglobin atau persen total oksigen yang terikat pada hemoglobin. Nilai normal saturasi oksigen yang diukur menggunakan oksimetri nadi adalah 95-100%. Fungsi hemoglobin adalah mengangkut O2 dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh. Ketika terjadi paparan CO, maka akan terjadi ikatan COHB dan itu yang menyebabkan terjadinya keracunan CO. Karena CO bersaing atau berkompetisi dengan O2 untuk berikatan dengan hemoglobin, di paru-paru yang menang adalah CO membentuk COHB atau karboksi hemoglobin dalam darah karena CO sangat mudah terikat dengan Hb. Ikatannya 245 kali lebih kuat, artinya afinitas CO lebih tinggi dibandingkan dengan oksigen. Kemudian COHB dibawa ke seluruh bagian tubuh termasuk ke sel dan menyebabkan kerusakan sel akibat terjadi kekurangan oksigen atau biasa disebut sebagai hipoksia. O2 mudah melepaskan diri dari Hb, akan tetapi CO dapat meningkat lebih lama sehingga paparan yang semakin lama tersebut menyebabkan semakin sedikit Hb berikatan dengan oksigen. CO mudah berikatan dengan enzim respirasi dalam mitokondria, yaitu enzim sitokrom oksidase, sehingga menyebabkan kerja enzim terganggu, tidak dapat meningkat oksigen, dan respirasi sel pun menjadi terganggu juga. Seseorang yang menghirup udara yang mengandung CO dengan konsentrasi 1% akan berakibat fatal dalam waktu 30 sampai dengan 40 menit jika dalam keadaan istirahat. Tetapi dalam keadaan melakukan aktivitas, kematian akan terjadi hanya dalam waktu 10 menit. Penelitian mengatakan bahwa sensitivitas seseorang terhadap CO berbeda-beda. Kontak yang terus-menerus dengan CO dengan konsentrasi yang rendah atau kronik menimbulkan polisitemia dan anemia. Kasus koma akibat keracunan CO menyebabkan amnesia dan psikosis atau halusinasi. Gejala-gejala keracunan CO pertama adalah hipoksia, denyut jantung meningkat, sesak nafas, gangguan kecemasan, gangguan penglihatan, merasa lemas, mual, dan muntah. Sedangkan hipoksia tingkat berat menyebabkan koma dan kematian. Gejala lain yaitu sakit kepala, sesak nafas, tidak nafsu makan, mual, muntah, diare, sakit perut, denyut jantung meningkat, kemampuan mental dan ketajaman berpikir menurun, lemas, perasaan malas, susah tidur, tangan dan bibir menjadi biru, gangguan penglihatan, pendengaran, kehilangan keseimbangan, nyeri perut, albuminuria, glikosauria, pneumonia, udem atau bengkak di pulmonum, dan terbentuknya gelembung-gelembung di kulit. Penderita trauma inhalasi atau penderita luka bakar harus dicurigai kemungkinan terpapar dan keracunan gas CO. Pada pemeriksaan tanda vital seperti takikardi, denyut jantung yang cepat lebih dari 100 denyut per menit, hipertensi atau hipotensi,
hipertermia, takipnea atau pernapasan abnormal cepat dan dangkal lebih dari 60 hembusan per menit, akibat disfungsi paru-paru, akibat penumpukan CO2 dalam darah di paru-paru, gagal dikeluarkan atau terjadi asidosis respiratorik, merangsang otak untuk meningkatkan frekuensi napas dan menormalkan pH darah yang asam. Ada 2 asidosis respiratorik akut berlangsung beberapa jam belum ada kompensasi oleh ginjal sehingga meningkatkan ion bikarbonat sedikit, dan kronik terjadi 24 jam sampai 3 hari terjadi peningkatan ion bikarbonat lebih banyak. Frekuensi pernapasan normal saat beristirahat pada orang dewasa sehat adalah 8 sampai 16 napas per menit. Gejala klinis dari terbentuknya ikatan COHB atau karboksihemoglobin dalam darah. Jika saturasi COHB 0 sampai 10, tidak ada gejala yang muncul. Jika 10 sampai 20, rasa kencang pada dahi, mungkin sakit kepala yang ringan, pelebaran pembuluh darah perifer. 20 sampai 30 terjadi sakit kepala berdenyut pada pelipis. Pada COHB 30 sampai 40, sakit kepala hebat, penglihatan kabur, lemah, pusing, mual, muntah, dan kolaps. Pada 40 sampai 50, sama dengan atas dengan kemungkinan lebih besar untuk terjadi kolaps atau sinkop, nadi dan pernapasan cepat. Pada kadar COHB 50 sampai dengan 60, sinkop, pernapasan cepat, nadi cepat, koma dengan serangan konvulsi intermittent, pernapasan giant stroke. Pada kadar 60 sampai dengan 70, koma dan konvulsi intermittent, kerja jantung tertekan, pernapasan tertekan, dan mungkin terjadi kematian. Pada kadar saturasi 70 sampai 80, nadi lemah, pernapasan dangkal, kegagalan pernapasan, dan kematian. Besar kecilnya konsentrasi COHB di darah tergantung dari: pertama, konsentrasi CO di udara yang tercemar CO; kedua, berat badan korban; ketiga, frekuensi pernapasan korban selama kontak dengan udara yang mengandung CO; keempat, lamanya kontak dengan udara yang mengandung CO. Saturasi oksigen perifer dipengaruhi oleh kadar hemoglobin, sistem sirkulasi darah dalam tubuh mengangkut oksigen. Aktivitas semakin tinggi aktivitas, maka butuh oksigen yang semakin banyak dan prosen oksigen yang terhirup. Pertolongan pada pasien keracunan karboksihemoglobin atau CO. Menjauhi tempat yang diduga menjadi sumber gas tersebut, misalnya knalpot mobil di tempat terbuka yang banyak udara segar, dan hindari ruangan tertutup. Jika korban tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti tidak bergerak, tidak bernapas, atau batuk, segera lakukan resusitasi jantung atau CPR. Jika korban muntah, miringkan kepalanya ke samping untuk mencegah tersedak. Gejala yang muncul: kulit dan mukosa tampak merah terang, nyeri dan pusing, kejang, depresi pernapasan, sampai koma. Tindakan yang perlu dilakukan adalah memasang O2 bertekanan. Pemberian oksigen 100% dilanjutkan sampai pasien tidak menunjukkan gejala dan tanda keracunan dan kadar HbCO turun di bawah 10%. Pada pasien yang mengalami gangguan jantung dan paru, sebaiknya kadar HbCO di bawah 2%. Lamanya durasi pemberian oksigen berdasarkan waktu paruh HbCO dengan pemberian oksigen 1%, yaitu 30-90 menit. Terapi oksigen hiperbarik atau berelevan tinggi pada hewan coba yang keracunan gas CO menunjukkan tidak hanya dapat mengurangi CO yang berikatan dengan Hb, tetapi juga mengurangi CO yang berikatan dengan HEM yang berisi protein lainnya, seperti sitokrom A3 yang berfungsi mempengaruhi metabolisme seluler, dan itu mempercepat eliminasi CO dalam tubuh. Terapi oksigen hiperbarik juga mencegah neutrofil menempel ke endotelium, mengurangi kerusakan akibat radikal bebas oksigen, mengurangi defisit neurologis, dan mengurangi mortalitas jika dibandingkan dengan terapi normobarik.